Komunikasi Menteri Keuangan Purbaya ini seolah menjadi oase di tengah keprihatinan publik soal gaya komunikasi pejabat kita setahun belakangan ini, di mana gaya komunikasi Menteri Purbaya yang ceplas-ceplos apa adanya dan juga cenderung mengeluarkan kata-kata yang itu mudah diterima publik sangat diapresiasi di mana-mana. Tentu gaya komunikasi ini menjadi semacam warna baru ya di tengah problem komunikasi publik di pemerintahan Prabowo ini yang masih menjadi PR yang belum tertangani khusus. Nah, berbicara komunikasi publik bagi seorang pejabat publik itu sangat penting, karena disitulah kemudian kita bisa melihat bagaimana pemahaman pejabat terhadap realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, bagaimana empati seorang pejabat itu terlihat dari statement yang dikeluarkan. Nah, dari gaya komunikasi Menteri Purbaya yang kita lihat, kita bisa melihat bahwa ada sisi soal keberpihakan yang beliau sampaikan, misalnya soal hutang, soal subsidi, soal kebijakan yang mana itu beberapa hal diapresiasi publik. Meskipun di saat bersamaan juga mendapatkan resistensi dari macam elit yang kurang begitu menyukai gaya koboi dari menteri ini yang seolah ingin membongkar pelaksanaan anggaran di kementerian atau lembaganya masing-masing. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan komunikasi publik yang menjadi inti dari pembicaraan kita, tapi adalah soal impact, soal dampak kebijakan yang terasa di publik itu sampai sejauh mana. Kita masih ingat ketika dulu Menteri Purbaya baru dilantik, itu beliau mengambil garis kebijakan yang sangat berbeda dengan Menteri Sri Mulyani. Kalau Menteri Sri Mulyani itu agak hati-hati dalam anggaran atau bahasa kerennya disiplin fiskal. Tapi kalau Menteri Purbaya ini cenderung mengutamakan pembelanjaan, spending. Artinya kita bisa melihat bahwa penggelontoran uang itu menjadi kunci utama perbaikan ekonomi. Kalau kita bisa lihat dari kebijakan awal ketika Purbaya terbentuk ya, dengan mengucurkan dana yang terendap di Bank Indonesia untuk disalurkan ke berbagai macam bank-bank nasional, di mana harapannya adalah nanti uang yang mengendap itu akan menjadi stimulus ekonomi di masyarakat, di mana nanti ada efek multiplier effect lah yang diharapkan. Cuman masalahnya adalah ketika dana itu digelontorkan melalui bank-bank nasional, sampai sekarang kita belum menerima dampak yang langsung terasa di masyarakat. Tentu dengan penggelontoran 200 triliun itu diharapkan menjadi stimulus instan ya, bahwa ekonomi akan bergerak. Namun realitanya kalau kita melihat hasil sensus ekonomi terbaru, kita masih 4,87%, di mana itu jauh dari pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2024 yang itu bisa 5%. Artinya apa? Secara kuantitatif penggelontoran uang melalui himbara untuk menjadi stimulus ini masih belum terasa dampaknya, karena pertumbuhan ekonomi masih menurun. Itu kalau kita bicara secara kuantitatif. Secara kualitatif kita menghadapi berbagai macam kelusuan ekonomi, entah itu PHK masih terjadi, meskipun itu ditolong dengan program magang nasional ya, tapi belum ada rasa penyalurannya. Kemudian masyarakat ini agak berhati-hati dalam berkonsumsi dan cenderung menghabiskan tabungan daripada meminjam uang. Nah, artinya kalau kita bisa melihat komunikasi Menteri Purbaya ini masih sebatas di level elit, karena beliau ini lebih mengcounter berbagai macam isu-isu yang
ada di level pusat, tapi belum melihat realitanya yang di lapangan. Nah, ini menjadi poin penting kalau kita melihat dari gaya komunikasi Purbaya yang sejauh ini masih terpusat di circle kekuasaan, belum sampai ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal impact kebijakan yang tadi menjadi concern kita, ya kita akui bahwa ekonomi ini secara nasional memang menurun dari berbagai macam hal. Nah, ini yang saya pikir menjadi poin penting bagi Menteri Purbaya ya. Bagaimana kemudian tidak sekedar menggelontorkan uang sebagai acuan, tapi juga bagaimana kemudian memberikan berbagai macam stimulus lain agar bisa memacu sektor swasta agar berkembang. Misalnya memberikan relaksasi pajak lah, atau mungkin pemberian bunga rendah lah, atau mungkin hal-hal lain yang itu memicu swasta bergerak. Karena kalau boleh kita akui memang dana yang dikucurkan itu masih belum terasa dampaknya di masyarakat. Artinya sektor UMKM masih berjuang dengan caranya sendiri, kemudian juga pola hubungan outsourcing masih juga terus berjalan, freelancer makin banyak. Jadi saya pikir untuk ke depan komunikasi publik oleh Menteri Purbaya ini jangan terlalu fokus untuk mengcounter pernyataan elit yang justru itu malah dipandang sebagai gimmick, tapi lebih berupaya bagaimana Menteri Purbaya juga melihat realita yang di lapangan. Apakah benar uang-uang yang telah disalurkan di berbagai macam bank itu akan menjadi stimulus ekonomi? Karena realitanya adalah dibandingkan dengan dana stimulus itu, dana untuk pembiayaan program pusat itu masih lebih tinggi. Artinya sentralisasi itu masih ada di program kebijakan daripada stimulus itu. Nah, inilah yang saya pikir menjadi poin penting ya. Apakah dengan adanya pemberian stimulus besar-besaran itu masyarakat akan bisa berusaha dengan lebih baik, atau justru makin tergantung dengan program pemerintah? Karena lagi-lagi ini masalah politis. Jadi nanti bisa munculnya bantuan sosial atau hal-hal lain. Jadi saya pikir memang logika spending yang dikeluarkan oleh Menteri Purbaya ini perlu untuk menjadi bahan evaluasi ya, terutama konteks penyalurannya, supaya dia ada cantolan programnya, apakah itu program berbasis kredit usaha rakyat atau kredit-kredit lain, sehingga tidak sekedar memberikan statement penggelontoran uang tapi tidak ada skema lebih rigid soal teknisnya seperti apa, pengembaliannya seperti apa. Karena kalau misalnya hanya memberikan gelontoran uang itu tanpa adanya akuntabilitas dan juga transparansi, itu yang juga menimbulkan polemik di kemudian hari. Jadi saya pikir ini yang menjadi poin penting bagi Menteri Purbaya ya. Komunikasi publik boleh, cuman akan lebih baik kalau lebih realistis melihat kondisi di lapangan, sehingga ada input baru dalam komunikasi publik Menteri Purbaya, tidak selalu mengcounter elit tapi juga memberikan solusi yang perlu dicerna oleh masyarakat, seperti itu.